wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa nifiqina asani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, sangat berlimpah, dari mulai nikmat masih dikasih iman sampai nikmat kamu dikasih makan, dikasih majelis ilmu dengan segala macamnya. Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rahman berkali-kali melafadzkan atau berfirman, ayy ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang sebelah mana lagi yang kamu dustai. Artinya kalau kamu kemudian hidup, pastikan setiap hari, setiap saat kamu itu ngecek gitu. Gusti Allah ini kayak apa meneh niku iki apa meneh disyukuri gitu. Dikai duit alhamdulillah disyukuri, dikai sehat alhamdulillah disyukuri, dikai wong tuwa alhamdulillah disyukuri. Sampai Nabi SAW mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat semua nikmat itu yang ke bawah aja, jangan lihat ke atas. Artinya kalau kamu mau membandingkan supaya kamu bersyukur, jangan melihat orang yang lebih kaya, jangan melihat orang yang lebih banyak duitnya, jangan lihat orang yang naik mobil atau orang naik motor agar kamu pintar bersyukur. Maka alhamdulillah kalian kesini ya dengan sehat, kasih makanan, ada majelis ilmu, usahanya teko, ada ngrungokke, dengan sosok yang tinggal rame, usah dhewe, engko kayak kuis, kayak duit meneh, penak tenan. Artinya saya itu kadang kalau melihat kondisi kalian hari itu kadang yo sosok yang ngiri, dengan masa itu sudah lalu gitu. Jadi zaman dulu saya seorang enggak ada kreatif pun enggak enak. Aku usul takmir menang baik. Maka ya, ketika ada difasilitasi seperti ini, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih sama Pak Takmir, sama om-om kalian itu yang kemudian sudah baik memfasilitasi. Dan tentu gak ada niat, gak ada keinginan kecuali menginginkan generasi muda kampung ini itu menjadi generasi yang baik dan terbaik di antara angkatannya. Dan saya selalu katakan dari kemarin, ketika kamu mencoba untuk mendekat kepada agama Allah, mencoba untuk berjuang dekat di jalan Allah tuh gak akan menyia-nyiakan hidupmu, tenang. Tapi nek kamu jauh dari jalan ini, kamu mencari jalan-jalan sendiri, kamu bergaul dengan orang-orang yang racet-racet itu, tak jamin lagi sandung-sandung. Yakin, urip ora bakal penak, ora bakal tenang, boditmu akeh tetep ora bakal nyaman. Maka asas dari ketenangan Allah sudah mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah tenang itu karena banyak berzikir kepada Allah? Dan banyak berzikir kepada Allah itu yang terjadi di rumah Allah. Dan salah satu bentuk zikir adalah majelis ilmu. Makanya orang-orang yang paham tentang ini, maka dia nggak akan meninggalkan majelis ilmu. Mendingan aku kehilangan majelis sama teman-teman racun di pinggir jalan daripada aku kehilangan majelis ilmu. Dan alhamdulillah loh, kalian itu diselamatkan sehingga nggak malam mingguan di tempat-tempat yang jelek. Malam mingguan ini ada tambuh beberapa orang sekali bisa. Mulai itu roh tambah lanjut dolan ini tambuh. Mana bitina asani Allah wa ya ngomong ya ini terakhir apa Pak? Wajar. Apa muka dari anak soleh. Kita ganti ayat, kita ganti surat, tapi temanya masih sama, yaitu menjadi anak-anak akhirat. Menjadi anak-anak akhirat, anak-anak yang berorientasi akhirat, anak-anak yang ingin masuk surga bersama orang tuanya, anak-anak yang gak ingin masuk neraka, anak-anak yang kemudian ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW. Maka kalau kemarin kita pakai versi Batur Rahman, ada Quran surat Al-Furqan, maka kita sekarang pakai versi Luqman Al-Hakim. Sajane dan kata-kata nanti isinya sama sebenarnya, benang merahnya sama, tapi kalimat-kalimatnya yang dipilih berbeda. Berbeda bukan berarti beda banget buatan, tapi lebih kepada kalimatnya itu sebagai bentuk khasanah keilmuan. Jadi warna-warni yang indah dalam sebuah ayat, dalam beberapa ayat dalam kitab suci kita Al-Quran, agar kemudian kamu nek seneng ngrungokke sing kene ya monggo, ngrungokke sing kene seneng ya monggo. Sakjane kene karo kene isine padha, maksudnya sama, yaitu pengen gen kowe iki dadi cah saleh-salehah gitu loh. Nah, kita pakai versi Luqman Al-Hakim dimulai pada Quran surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala Luqman li ibnihi, dan ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia sedang mengandani anaknya. Jadi kamu di sini harusnya di rumah
sing ngandani bapakmu ibumu harusnya ngandani iki. Tapi bapak ibu pintar, terus kalau ngaji dok le, ya penting ngandani ustadz. Jadi saya itu sebenarnya mewakili bapakmu karo ibumu, gitu kan. Nah maka di sini Luqman dikatakan, dan ketika Luqman ngajari anaknya, nah, jadi sebenarnya ini ajaran wong tua ning anaknya gitu, ning tak wakili wong gitu. Maka rungokkan, nah, karena iki jane kudune sing ngajari bapak ibu, gitu kan. Wa huwa ya'iduhu, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sing ganteng, anakku sing ayu, tole, gendut, gitu kan. Oh, la tusyrik billah. Ini pelajaran pertama. Kowe jadi wong Islam jangan pernah berbuat kesyirikan. Sithik pun, sekecil apapun gak boleh. Walaupun gantung ke jimat ra ento, walaupun kamu maca apa kayak horoskop, horoskop ngerti Mbak? Halo, Aquarius, Venus, Aquarius, Pisces, apa? Zodiak. Rasimu apa? Aquarium. Nah, jadi wongnya jadi semangat. Begitu maca kuwi, rasi bintang kuwi Taurus. Anggere nek masalah ora tau ngurus, terus baru kuwi yang ditekoki jawabane Taurus. Akhirnya jane wongnya pinter sempat. Begitu maca ngono kuwi tenan prakteke. Iki nek masalah wis ora urus. Terus iki piye nyene wis ora urus. Jadi dia cocok pada ramal itu enggak boleh. Termasuk yang sering kamu lihat di film-film apa ya, Korea, film-film bohai, nek ada bintang jatuh kon apa? Kon apa? Kon donga, ya kon daluk to. Ya. Allah. Kok tiba-tiba kok doa amnesia ngono piye to? Sik ngombe sik, nanti gerok. Kopiku dijan. Ya, kamu lihat TV itu kan, lihat entah medsos atau apa, kan kadang gitu loh. Bintang jatuh berdoa, ya Allah ini, ya Allah ngono, kan? Ning pas bintang jatuh, itu salah dari sisi waktunya. Karena Nabi SAW nggak pernah ngajarkan berdoa mustajab pas bintang jatuh, nggak ada satu ayat satu hadis pun tentang itu. Parah meneh, mereka jaluk ning bintang, oh wis syirik akbar benar wis. Nah kalau udah syirik dosa besar. Luqman Hakim mengatakan inna syirka la dzulmun adzim, kuwi dosa sing gedhe lho. Kuwi kedoliman marang Gusti Allah sing gedhe. Nek kowe ngentek kanca kowe dosa apa meneh iki sing mbok senggol Gusti Allah, sing mbok senggol ning level akidah. Hati-hati nek kowe wani karo Gusti Allah terus temeh ngopo nek nganti digencet karo Gusti Allah, diprikes karo Gusti Allah terus piye gitu kan. Maka terkait dengan bintang jatuh di Quran ada, tapi bukan yang dongo. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Sapa sing pengen nuntuke tak ada satu sing mancung. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Nah, suaranya. Apa? Wa a'tadna lahum adzab as-sa'ir. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, langit kae kakek lampu-lampu, kakek bintang-bintang. Enek fungsine apa? Wa ja'alnaha rujuman lisayatin, tanggung bandemi setan-setan. Tanggung manah setan-setan. Jadi ketika yang terjadi adalah bintang itu jatuh, itu bukan saat untuk kamu berdoa. Malah harusnya kamu berlindung dari para setan, karena pada waktu itu bintang digunakan untuk manai setan. Lah ngopo setan kok kurang gawean dipanah? Karena dia naik ke langit untuk nyuri berita. Lah ngopo dhek kurang gawean munggah ning langit nyuri berita? Karena dikongkon dukun-dukun nyolong berita. Lah ngopo kok dikongkon dukun? Mergo enek wong-wong sing merdukun. Enek wong sing tekok dompete ilang, enek sing wong tekok bojone ilang, enek wong sing tekok motor ilang, enek sing tekok nomor sing metu nomor piro, logo sing metu logo apa, enek sing tekok sesuk udan apa ora, lan sak piturute. Maka datanglah mereka ke dukun, dukun tanya ke setan, setan naik ke langit untuk nyolong berita.
dan oleh malaikat-malaikat di langit dipanahi. Nah, panah itulah yang kamu lihat sebagai panah atau bintang jatuh. Nah, ketika itu yang terjadi, seorang yang beriman kudune berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ora malah donga. Itu sama dengan kondisi ketika kamu mendengar ada suara anjing jegok, nek enek kiri jegok, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang melihat setan. Fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan yang terkutuk. Jadi nek enek kiri jegok-jegok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebaliknya ketika ada ayam berkokok, enek pitik peluru, maka di situ dia sedang melihat malaikat rahmat turun. Maka begitu malaikat rahmat itu turun, kata Nabi SAW, fa'aksir doa, banyak-banyaklah donga. Karena malaikat pada waktu itu turun, barangkali di antara doamu itu diaminkan oleh malaikat dan terkabul. Dan itu biasa terjadi di sepertiga malam terakhir, nyerak-nyerak subuh sekitar jam 2, jam 3, setengah 2. Nah, kalau kamu ngelilir, masya Allah, ganteng. Iki ireng ora kelunturan kowe to. Oh, sing gawe. Aku memuji sing gawe. Sing gawe kan ora ngerti. Jazakallahu khair ya Mas Fajar. Katanya meneh ya wis. Apa biasa. Ya. Maka ketika sepertiga malam terakhir banyak ayam peluru, gitu kan? Maka banyak-banyak berdoa. Barangkali pas kamu mengucap doa itu, malaikat mendengar dan mengaminkan, Allah mengijabahi, terkabullah apa yang menjadi hajatmu, gitu ya. Maka pelajaran pertama Pak Lukman kepada anaknya apa jar? Apa? Pelajaran pertama Pak Lukman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku sing ganteng, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kemudian Pak Lukman ngasih pelajaran kepada anaknya yang kedua, yaitu apa? Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayhi ilayyal masir. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi perintah yang pertama adalah jangan berbuat kesyirikan, perintah yang kedua berbuat ihsanlah kepada orang tua. Jadi dalam Islam itu kata baik itu dikenal dengan 3, yang saya tahu 3. Yang pertama itu disebut dengan khair, kemudian yang kedua disebut dengan ma'ruf, kemudian yang ketiga disebut dengan ihsan. Walaupun ihsan ini turunan dari kata hasan. Hasan itu baik, ahsan itu lebih baik, kemudian ihsan ini yang terbaik. Nah, ihsan dikatakan oleh Nabi SAW, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Yaitu kamu berbuat baik seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak melihat Allah, maka yakinlah nek Allah melihat kamu. Maknanya apa? Ketika urusan sama wong tuwamu, maka jangan pernah bertransaksi sama wong tuwamu. Karena Allah memerintahkan kamu harus all out dalam berbuat baik sama orang tua. Sehingga dipilihlah kata ihsan, sebuah pilihan kalimat kata yang paling tinggi dari semua kata baik. Ihsan itu gak ada transaksi. Makanya nek ngomong, "Bu, tak ewangi nyapu ning joget 10.000." Kleru. Ewangi nyapu senajan engko bar ku dikek 20.000 gitu. Ewangi. Jar sapu latar kok kek 20.000 nggih Bu siap. Malah dalu 10.000. Karena pinter berarti. Maka kalau orang tua pun nggak ngasih, maka kita tetap berbuat baik. Makanya nanti ada anak-anak yang naudzubillah ya, mudah-mudahan itu bukan kalian, yang dia ketika orang tuanya tua, usai apa-apa, nyedak nih anaknya pengen melu, pengen melu niup, kalau melu mangan sepiring itu paling yurantek. Kata anaknya, Pak Bu, jenengan kula openi ning mengke omah niki nggih kula nggih. Wah, itu luar biasa, anak yang tercela. Jangan sampai kayak gitu. Nanti nek kamu ke wong tua njaluk apa kowe iso nuruti turun. Makanya zaman dulu ada seorang bapak
yang melipir ke tempat anaknya, terus jiko yang ada di rumah anak lanangnya itu, entah itu duit yang serasa piro atau makanan yang rasa piro, Nabi kepada Nabi SAW dengan lapor, ya Rasul, bapak saya sudah nolong di rumah saya. Kata Nabi SAW, Bapak, anta wa maluka li abika, kowe karo bondomu gone pakmu. Artinya kalau kamu itu kerja sugih, dede pakmu jaluk punya hak dia. Makanya jangan sampai kamu kemudian mengatakan sama pakmu, tak openi jenengan ning omah iki aku rasa. Nek dhek ngerti kuwi hak kowe dikeki, alhamdulillah. Nek dhek ora ngerti, yo wis ben nanti dosa dia yang nyanggung, tapi kamu enggak perlu bertransaksi dengan beliau terkait kebaikan kamu di dunia. Enggak selevel gitu. Makanya nanti ada seorang anak yang gendong ibunya tawaf keliling, kemudian dia dapati Ibnu Umar di dekat Ka'bah, seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, yang kemudian dia ngerti banget bagaimana kualitas bakti kepada orang tua. Anak ini kemudian tanya kepada Ibnu Umar, wahai sahabat Nabi, ibuku wis tak gendong tawaf ping 7, saiki aku tekok kira-kira aku sebales jasane mbokku apa urung. Kata Ibnu Umar, ora, walaupun satu hentakan nafas pas dhek nglairke kowe, ora, bro, ora. Coba padahal gendong mbok iki ora gampang. Ya pengen gendong mbokmu, coba gendong aku saiki. Nek kuat insyaallah kuat gendong mbokmu. Awakmu semono mungkin ora kuat. Aku ora ngerti mbokmu tapi aku yakin ora kuat gendong mbokmu. Jadi sampai seperti itu. Kemudian murid dari Al-Imam Hasan Al-Basri majlisan tekok saya punya bapak saya gendong amben, dino-dino tak cawi tanganku membetahi. Itu kira-kira aku wis balas jasane Pak Kokorong, kata Imam Hasan Al-Basri, ora, walaupun satu tetes keringat ketika dia mencarikan nafkah untukmu. Maka para ulama sepakat bagaimana kemudian berbakti sama orang tua itu enggak ada nilainya. Enggak ada nilai yang bisa diukur, enggak ada angka yang bisa dipertukarkan. Makanya celaka anak-anak yang kemudian hari ini jalur motor dituruti mbok dipateni. Celaka hari ini anak-anak yang jalur top up tadi kayak mbok itu bisu-bisui, naudzubillah. Artinya kamu akan bertanggung jawab dengan dosa yang sangat besar ketika kamu pun enggak mampu membalas jasa mereka, tapi kamu sudah hadir di dunia ini untuk menyakiti mereka. Luar biasa mereka. Entah Allah biwales Gusti Allah. Nek wis Gusti Allah sing males, insyaallah kita bakal megap-megap menahan itu. Ora mungkin sanggup. Makanya jangan pernah nyoba-nyoba tentang orang yang saya selalu sebut sebagai keramat yang hidup. Jadi nek kowe golek kuburan keramat wis ora usah leren, golek orang keramat sing urip wong tuamu iki. Kan jaluk apa wae jaluk wong tuamu, jaluk donga, jaluk restu, jaluk barokah kowe jaluk wong tuamu. Senajan wong tuamu mungkin ning matamu wong tuamu dudu lurah, dudu jangan lurah RT, mungkin ora wong biasa sing dodolan ning pasar, mungkin dhek nandur pohon begitu untuk 10 kilo dijebol di ning pasar demi anaknya sing paling ayu, sing paling ganteng, ben iso nyangoni nek sekolah, kaketan sangune kudune nggo jajan mangan tapi malah nggo top up gitu kan. Dhek yo meneng wae kaya orang ngerti. Dan tiap hari dia lakukan seperti itu, gowo meneh ning pasar, dudu ditewa meneh dan seterusnya. Kok kemudian lumput sithik mbok pisu-pisui, oh alah lele lah piye uripmu ya. Maka jangan sampai kamu udah ngaji tapi kemudian kamu hadir sebagai anak-anak yang kurang ajar sama orang tua. Tenang, iku nek amal di rumah aku iso wae ngewangi nempeleng kan. Aku paling anyel tak cilik-cilik ora iso golek duit ya kemangine ra karo-karoan. Saestu. Maka jangan sampai kita kurang ajar sama orang tua kita. Wong ngantek kamu bisa memberikan apa yang dia minta pun itu belum cukup untuk membalas apa yang sudah beliau lakukan, walaupun satu hentakan ketika ngetok ke kowe kuwi. Apalagi kemudian kamu urung iso apa-apa, dididik jembok, dididik jempak gitu kan. Maka mau kemana kita lari ya, kemudian kita kurang ajar sama orang tua kita. Tuhan ibn azza Allah wa iyyakum. Jadi ketika konteksnya kepada orang tua yang muslim, Allah pilihkan kata al-ihsan. Tapi kok kemudian ada sebagian kita yang orang tuanya ini enggak Islam, orang tuanya ini non muslim, agamanya beda gitu kan. Maka Allah tetap pilihkan kalimat baik untuk anak ini agar berbakti kepada orang tuanya dengan firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Nek wong tuamu kuwi dudu wong Islam, ngongkon kowe berbuat kesirikan, aja mbok toke, aja mbok turuti, tapi perlakukan dengan ma'ruf. Jadi ning ngisore ihsan.
Nek ihsan iki jaluk kowe turuti selama baik. Baik dalam artian tidak melanggar agama, bukan barang haram. Tapi nek ma'ruf itu kamu buat baik dia, kamu sikapi baik dia sesuai kesepakatan masyarakat. Lumrahe wong tuwa kuwi diapake to, oh dicukupi pangane ya cukup ono. Lumrahe wong tuwa kuwi diapake to, oh dikeki iup-iup omahe yo iup ono. Lumrahe wong tuwa lara diapake diperiksa-no. Maka orang tua yang kafir sekalipun seorang muslim disuruh untuk berbuat makruf. Dongkrak. Makanya saya paling sebel ketika ada orang lagi melu ormas tertentu. Bapak ejek Islam, ejek sholat madhep kiblat, goro-goro orang melu ormas yang sama dengan dia dikatakan kowe kafir pak. Kurang ajar ada kayak gitu. Ya. Dan di kampung ini ya enak mau menungso kaya ngono kuwi gitu. Maka alhamdulillah ya. Artinya kalau kamu pernah ada di kelompok itu dan kamu keluar, alhamdulillah. Nek kamu punya teman yang bisa tarik keluar, kamu selamatkan dia dari jurang neraka. Karena Allah jelas mengatakan pada orang tua yang masih Islam itu ihsan. Makanya tadi tak contoh kayak wong tuwa duduk ustadzah, duduk kiai, duduk guru, wong tuwa wong biasa, wong ngacur, wong nandur telo, nandur pohong, sing mungkin sama masyarakat dianggap biasa, ning kuwi keramat uripmu gitu. Jadi nek kamu enggak dapat restunya, enggak dapat pengestunya, kowe meh dadi apa gitu kan. Meh piye uripmu? Enggak bakal tenang. Makanya anak-anak yang seperti itu, naudzubillah ya. Ketika wong tuane urip kurang ajar karo-karon begitu wong tuane mati, bahkan sing mati dhek njaluk ngapura ning kuburan, ora enek gunane opo. Wong cek urip iki cetono sikile. Mergo meneh wis mati ora karuan kowe gelem pijet iku yo ora iso pijet ning kuburan. Maka mumpung dia masih hidup, coba itu kamu cium bau keringatnya itu kamu cium. Keringat yang tiap hari menetes di golek pangan kowe iki lho. Keringat yang tiap hari dia keluarkan untuk kemudian pengen dadeke kowe iki wong hebat, wong sing mulia, wong sing penuh titel, wong sing terhormat di mata masyarakat. Luar biasa mereka. Ya, makanya ada kata-kata satu ibu bisa ngopeni anak 10, ning anak 10 rong karuan iso rumah mbok siji. Hati-hati, jangan sampai itu. Makanya kisah Jurej seorang ahli ibadah Yahudi. Dia sholat sunnah. Kemudian yang terjadi buahnya lo Jurej gitu. Dia nggak segera menghampiri karena menurut dia aku kudune rampung sholat sik lagi kemudian delok marani mbokku. Tapi yang terjadi apa? Mbok kemudian mengatakan hati-hati kowe Jurej, iso-iso kowe kok dicoba karo wong wedok ning donya kowe. Tenang. Sehingga cerita datang seorang wanita PSK dalam posisi hamil. Kemudian dia mengatakan kepada warga di kampungnya, aku metengi Jurej. Dan Jurej dia membuya-buyu. Warga di kampung itu sudah geram, saking geramnya sampai kuilnya Jurej itu dirubuhke. Terus dibroke wae, terus Ustaz ramemper, terus Ustaz metengi wong wedok ini kira cetha, dibroke. Tapi Jurej tetap tersenyum. Singkat cerita, si wanita ini melahirkan anaknya, kemudian sama Jurej didudul wetenge dia kok kowe anake sapa? Bayi itu pun mengatakan, aku anaknya penggembala kambing di kampung sebelah sana. Maka warga pun tahu kalau mereka sedang memfitnah Jurej. Dan raja pada waktu itu mengatakan, wis kowe njaluk kuil sebelah nanti tak bangunke, bahkan nek perlu temboknya tak gawe sama emas. Kata Jurej, ndak. Iki kabeh kedadian mergo aku diceluk mbokku ora moro. Makanya panjenengan kalau lagi sholat sunnah, lagi maca Quran selomboke tutup tinggalke parani. Apa meneh dolanan apa? HP nonton film Korea, astagfirullah. Iki meh dadi cah apa? Lagi dolanan FF gitu kan. Saya lagi sibuk buat apa sibuk? Dolanan HP noleh. Iki yo penting demi masa depan. Masa depan gitu kan. Nah, bahkan ulama-ulama sebagian ulama Saudi lagi ngajar, ditelepon bapaknya, Pak njaluk wedhus kono goreng beleng. Ngomong sama muridnya, maaf ya, ini saya ditelepon bapak saya. Majelis selesai, saya mau pulang. Ulangi ora terus omahe ora, omahe puluhan kilometer. Dhewe nyupir dhewe nggo wedhus demi untuk nemoni pake. Gen, peternak wedhus yang diminta itu dipotong, dimakan bareng. Luar biasa. Inilah orang-orang yang mengerti. Bahkan ada seorang ulama lagi yang kemudian ketika ibunya makan, dia terkenal bakti banget sama ibunya. Tapi begitu dia ibunya makan,
dia nggak pernah mau ikut makan. Sampai temannya bertanya, kowe iki jane wong bakti karo wong tuwa nek mbok mangan kok kowe ora tau melu mangan iki piye? Kan nek kudune bakti yo dikancani melu mangan. Kata beliau apa? Aku nggak pengen menyakiti hati ibuku. Ketika aku bareng makan sama ibuku, tadi misal kowe mangan ini, anaknya mangan ini, terus mbokku nglirik iki yo pengen dipangan, aku ora pengen nglarani atine. Makanya aku luwih penting beliau makan dulu, aku peturahane wae cukup. Hari ini kan nggak kayak gitu toh. Kowe ditekok karo mbokmu mangan opo iki anakku sing ganteng. Dong goreng apa telo goreng gitu. Nanti dibolekke udan-udan dibolekke kowe ning omah dolanan HP, astagfirullah. Nauzubillah ya sampai kayak gitu. Ya, walaupun azan ya Allah wa iyyakum. Walaupun orang kafir, kita diminta atau diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Jadi saya enak orang yang gaweane fajar ini. Wah, legi dah. Kemudian pada ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya innaha in takun misqala habatin min khardal fatakun min sukhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, kata Pak Luqman, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi sak cilike apa wae, apakah itu berada di atas batu atau di langit atau di dalam bumi, maka Allah akan mendatangkannya membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Latif, Maha halus dan Maha mengetahui. Artinya Pak Luqman menasihati anaknya, kowe nek dadi anakku aja dadi cah dolen, aja nglarani wong liya, aja njupuk barange wong liya, aja ngapusi kancamu, aja nyelukake kancamu, aja mbuli kancamu. Sampai ada itu anak sekolah dibully terus dia pilih bunuh diri, ngeri sekali. Bahkan parah lagi, sampai ada dokter, calon dokter spesialis dibully karo senior pilih bunuh diri, dan dia perempuan dan dia pakai jilbab. Alhamdulillah. Artinya, ya, Pak Luqman pengen ngasih tahu ke anaknya, dan ini kemudian Allah taruh di dalam Quran supaya kamu sebagai anak-anak kaum muslimin yo krungu bahwasanya orang Islam nggak boleh menyakiti orang lain, walaupun itu dengan mulutmu, dengan omonganmu, dengan cacianmu, nggak boleh. Nggak boleh kamu bully temenmu, nggak boleh. Mentang-mentang kue putih ngomongin koncone, halo Mr. Black, itu nggak boleh. Ya, apa meneh nek jelas-jelas dia baperan. Delokke ngono terus melipir mulai golek labur di labur raine gitu kan. Beda diceluk item gitu kan. Gak boleh gitu kan. Nek orangnya pinter balas gak apa-apa. Rapopo black ning kan sweet. Rapopo nek ngono. Ya. Dan tambah akrab, tapi nek dhek jelas mbok ngono ke nangis, mbok ngono ke melipir mlebu kamar mandi, mojok ning pojokan, sosok menek wit barang gitu kan. Nek mencolot piye gitu loh. Ya coba tutup ke, enak sing nyemplung sumur barang, enak sing golek pinggir kereta mencolot yang pas kereta lewat. Nauzubillah. Ya, jadi jangan pernah kamu sakiti ya orang-orang di sekitarmu. Wabil khusus takmu mbokmu mau gitu. Nek kancamu ora etuk, tanggamu ora etuk, apa meneh bapakmu, apa meneh mbokmu. Bahkan pangkatmu jenderal, misal kowe iki jenderal bintang 7 gitu kan. Mulai bintangmu copotan dekeken ning jero kresek ya to, mlebu omah topimu copotan gitu. Misal Fajar kok dadi komandan pemuda Pancasila gitu. Paling kemakian kuwi gitu. Pemuda Pancasila gitu. Nah, kuwi mulai copotan topimu kuwi, ambimu sing loreng-loreng kaya kunir kuwi copotan gitu lho. Ora usah kemaki ning ngarepe wong tuwa. Makane saya sekolah banyak, gelar saya panjang. Nek ngomong karo wong tuaku ya sak menengahe tak copot kabeh. Wong tuaku ngomong apa tak rungokke gitu. Walaupun kadang ya kleru gitu omongane, arep tak benerke ya hati-hati, milih kata, milih kesempatan, milih momen. Gak asal dasar bapak pekok gitu, ora tau kuliah gitu. Ora enek, gak boleh, ya. Gak boleh, gak boleh. Bahkan saya itu pernah nyusun kata-kata. Ketika bapak saya ngajak diskusi, tak susun Mas. Dari mulai tak tulis, tak cekek ning HP, terus tak apalke, tak urutke, tak runtutke, tak ucapke alon-alon. Ngono jadi salahke aku ya wis. Insyaallah cek salah ngomong aku. Apa meneh nganti orang nganggo ngono langsung kurang ajar Pak ngene. Wah. Salah aku dadi anakmu Pak. Salah sampean dadi wong tuaku. Ngerti ngono sampean tak buake biyen-biyen lho malah kleru. Maka hal-hal seperti ini jangan sampai ya kalian ada di situ, naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian Pak
Pak Lukman setelah menasihati jangan berbuat syirik, jangan kurang ajar sama orang tua yang muslim, berbuat ihsanlah, kemudian jangan berbuat jelek sama orang tua yang non muslim, kemudian dilarang juga berbuat dolim. Pak Ihsan ngomong sama Pak Lukman ngomong sama putranya, yaitu ya bunayya aqimi sholah. Loh, iki aku makili pakmu lho, ngono jar. Le aqimi sholah. Sholato, gitu kan? Wa'mur bil urfi, dan seneng kok ngajak sing apik-apik. Ojo ngajak layap tok, ngajak ngaji, ngajak sholat, ngajak apa meneh sing apik-apik apa jar? Ndang, ana contoh. Apa? Mewing apa? Mewing apa? Apa kowe? Ini iki apa? Radong aku. Mbok ngomong nggo basa menungso ngono lho jare. Aku itu kalau yo 500 lho Mas kamu kok ora tau krungu ngerti ku saving jahit gitu lho. Mewing iki apa? Kowe mau apa tuh? Ini apa? Golek kukul ning kene. Embuh jan. Jadi aku wakil bapakmu ya rungokno. Ya bunayya aqimi sholato le sholato. Wa'mur bil urfi, ngejak kancamu sing apik-apik, aja ngejak sing elek-elek. Nek kowe jek kelingan nggon bab ibadur rahman, nek kowe dijak elek ya aja gelem. Wa ida apa namanya? Wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Nek kowe ketemu karo wong pekok-pekok lewat ono wae dengan penuh keselamatan, ora usah dadak sawu karo mereka. Lah kok iso diarani wong pekok? Lah iya wong banyu gendeng. Lah wong nek banyu gendeng akhirnya dadi pekok to. Nek banyu pekok barang itu diombe. Nah, maka jangan dekat-dekat sama mereka. Kemudian wanha 'anil munkar. Cegahan kancamu dari perbuatan yang jelek. Kowe dijak maling pitik tahun barunan, nom-nom kan ngono slogane. Belajar apa? Cara apa jenenge? Badok pitik kok badok apa jenenge? Melayu juga pitik apa jenenge? Oh, istilahnya apa? Kayak lali kowe iki ya. Kayak lali. Iya, belum tahu, kurang tahu nggak apa-apa, cuman kan cak nom. Apa aja jenenge? Pitik lewatnya lho terus saut ngono jenenge apa? Allah. Apa Mbak? Apa? Enak kok ane Instagram aku delok. Wah, mau tahun baru latihan dulu. Pitik tanggane lewat wut. Nek kowe dijak karo pitik di tahun barunan, slogane tahun barunan bakar pitik, mangan-mangan karo mendem naudzubillah ya. Maka katakan teman-temanmu ojo itu dosa. Kok temen ora gagas tinggalan rasa ngurus gitu kan. Jar kanan jar sak-saknya sakar-kar PDW gitu kan. Kemudian apa? Wasbir ala ma asaba sabaro. Jenenge ngajak apik kadang ditolak, ngajak elek kadang dibenci, sabaro. Kemudian inna dzalika min asbil umur, kuwi mau perkara-perkara sing diwajibke karo Gusti Allah. Dadi nek kamu tuh harus sholat, ngomong sing apik, nglarang sing elek, sabaro. Sabaro sholat, sholat ki bendino, ora bendino minggu kaya wong kae gitu. Ora bendino ping 5 sabaro. Sampai kapan? Hatta ya'ti akal yakin, sampai keyakinan itu teko. Yakinan dia kok mati, sampai mati itu sholat terus. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wan hanil munkar, perintahkan yang baik dan larang dari yang munkar. Yo terus, ojo lereng. Nah kesel, ojo kesel dari wong apik gitu loh. Ojo kesel sholat gitu. Ya. Jadi nek kamu pernah berbuat dosa, kesel sama dosa kuwi, ojo kemudian kesel dari perbuatan yang baik. Nah, ini khusus mufajar ya. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pelajaran Bapak Luqman kepada anaknya pada Quran surat Luqman ayat 18, la tusair khaddaka linnas wa la tamsu fil ardi maraha. Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jadi nek lewat ning wong undangan, jinjit nek perlu kaya tidak telek jinjit. Enggak diceluk wong enggak. Sapa wajar? Wajar. Orang mana itu? Orang-orang sawah itu merendahkan orang, nggak boleh, gitu kan? Ya, kowe tuh anak itu kan becak dong, nggak boleh. Ya, kemudian wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan, dengan angkuh. Numpak motor keiring, gitu kan? Akhirnya mencolot karuan. Ya, enek mbah-mbah tabrak waktu unek mbah. Mata kamu itu di mana, Mbah?
mbah-mbah ngene padahal ning kampung gitu kan. Termasuk kalau kenal pot brong itu juga orang-orang sombong, bocah-bocah sombong. Wong dhewe lho nek kenal pot dicopot kupinge disumpeli yo coba mbok dibuka memang seneng karo suara ngono mbok dibuka kan nek pingin ora gelem to. Rata-rata do sumpelan penting. Ini menunjukkan dia itu enggak adil. Wong liya kan krungu berbekane sedangkan dhewe enggak mau berbekan. Kemudian innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tuh enggak senang sama orang-orang yang kemaki-kemaki, yang sombong dan membanggakan diri. Dan sebagai laki-laki orang usah mengatakan karena abi, itu aku ki anake Pak Lurah Bojo. Tapi sebagai laki-laki kata para penjaga Islam, mereka mengatakan laisal fata, bukanlah seorang pemuda yang berkata karena abi bapakku itu Pak Lurah, Pak Camat. Walakin al-fata mayyaqulu ha'anada. Seorang pemuda yang tangguh, yang hebat, itu dia yang nggak mau tinggal, nggak mau hidup di bawah bayang-bayang bapaknya. Dia pengen mandiri. Iki lo aku, ora bapakku. Iki lo karyaku di dunia mulai jenenge pakku. Iki lo aku, ora pergo bapakku, dalam artian aku bisa fight sendiri tanpa harus bergantung dengan bapakku. Makanya nek cah lanang golek gawean ra iso dadak goleke pake, nanti pake dadak bayar ngono kae. Itu juga bukan laki-laki yang terbaik. Baik, mari azan yang Allah yakum sampai ayat 19 dan sudah selesai. Insyaallah nanti kita bahas satu persatu. Silakan kalau ada yang mau ngejak rame. Enggak ada, kalau ada kita tutup dengan doa. Yang lainnya enggak? Ada. Oh iya. Apa Mbak? Anaknya apa? Tidak diadzani. Baik, dalam bab adzan yang saya tahu alam hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif maka adzan itu bukan hal yang harus dilakukan. Artinya kalau nggak diadzani mungkin beliau memahami hadis itu dhaif sehingga tidak mempercaya. Jadi tidak ada masalah di situ. Jadi ketika panjenengan pun mau mengadzani pastikan hadisnya sahih. Kalau memang hadisnya sahih atau hasan silakan. Tapi kalau dhaif maka ditinggalkan enggak apa-apa. Harusnya yang dikerjakan oleh orang tua, oleh bapak ibu, ya kamu nanti jadi ibu, kamu nanti akan ketemu dengan pasanganmu insya Allah dan kamu nikah. Maka kata Nabi SAW ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam tanda kutip, gua kutip itu isinya apa cada ono dhewe. Nah Nabi mengatakan kemudian dia berdoa ketika mendatangi istrinya, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibnis syaitona, ya Allah jauhkan setan dari aku. Wa jannibis syaitona ma razaqtana. Allahumma jannibnas syaitona, ya Allah jauhkan kami dari setan. Wa jannibis syaitona ma razaqtana, dan jauhkan setan dari nanti yang engkau beri, yaitu anak. Jadi tanda kutip tadi akhirnya menyebabkan seorang wanita itu bisa hamil. Maka seorang suami ketika sebelum melakukan tanda kutip itu kemudian dongo itu kata Nabi SAW, maka anaknya kalau sampai ada, sampai lahir, maka akan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala sejak metu sampai mati. Ini menunjukkan ketika kamu lihat saiki oke cah nakal-nakal, cah SMP wis cekalane celurit segala macam, ngapunten iso wae Pak Emboke pas lagi tanda kutip mau lali dongo. Makanya iki tak sampaikan biar kamu bisa lebih fokus pada amal yang sesuai sunnah daripada yang tidak. Artinya daripada fokus pada lahir ngadani, mendingan pas lagi proses tanda kutip tadi kamu berdoa, barangkali bojomu saking kesusune lali ndonga mbok wakili insyaallah cukup lan rapopo. Harapane nanti nek lahir anak-anak yang nurut, manut, soleh, solihah itu dalile luwih sahih. Makane ket saiki ndang diapalke. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Saya apa Mbak? Baik. Di sini ada dua hukum. Yang pertama, ayah itu ayah yang berdosa. Karena berdosa dia bermaksiat, maka dia akan bertanggung jawab atas kelakuannya. Hukum untuk bapaknya.
Tapi sebagai seorang anak itu nggak mungkin lahir dari wet gedang, mestinya nek pae karo mboke, maka hukum bakti anak kepada bapak yang dolim tetap ada. Makanya dulu ada seorang sahabat Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud, saya lupa, itu pernah mengatakan manusia itu kalau kemudian masih punya orang tua, dia masih punya 2 pintu surga. Kok mati siji, berarti pintu surga wis ketutup siji. Terus ada anak yang protes, wa indolamahu, lah nek wong tuaku dolen piye? Apa ya aku kan berbuat baik? Kata sahabat itu, wa indolamahu, walaupun wong tuamu wong dolim, tetap balasan dengan kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya perlakuan dolim orang tua tidak boleh dibalas oleh anaknya. Yang ada adalah maafkan, ampuni kalau memang mampu dan bisa. Nek akhirnya ora iso, maka jangan sampai terlantarkan. Jadi misal kamu wis dadi wong sukses, Pak Muslim tak cetha mau teko, kowe ndelok rupane mungkin pengen muntah gitu kan. Nah, maka kontrakno omah atau sewakno kamar, ki lho Pak manggono ning kene, engko ben wulan tak kirimi, engko nek aku duwe rezeki meneh tak tambahi, nek aku duwe panganan enak tak kei. Wis gitu, gak harus satu rumah. Sing penting mbok pastikan bapakmu itu di masa tuanya masih ada, hidup dan tidak dalam kondisi terlantar seperti gelandangan. Karena kalau sampai itu terjadi, maka anak ini pun yang akan kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bapakmu kok orang mbok urusi? Dan kayak gitu banyak, saya tahu sendiri banyak wong lanang-lanang sing gelem gawe anak ning ra gelem ngomeni anak gitu. Makanya Mbak, dengerin. Nabi itu mengatakan terkait wong lanang-lanang, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuhu. Nek datang laki-laki yang kamu ridhoi akhlaknya dan kemudian agamanya. Jadi ojo peh nek wong disebut ustaz itu sempengan ora, ceken akhlaknya. Nah, ngecek akhlak gimana? Tekoki kerjanya ngendi? Oh, ning perusahaan A. Cari tahu di sana dia ngapain. Dia jujur enggak sama temennya, perbuatannya baik enggak, semangat enggak di dalam kerjaan enggak. Kalau semuanya baik, insya Allah akhlaknya baik. Mobil khusus kepada ibunya, bagaimana sikapnya pada orang tuanya. Kalau dia baik, insya Allah kamu ke ibumu, orang tuamu, insya Allah baik. Nah, kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, cek agamanya. Cek agamanya di mana? Di masjid. Omahmu ngendi Mas? Bulu sih ngendi? Di kene. Masjidnya apa? Nurul Iman. Cek di masjid. Ada enggak pas sholat isya atau sholat subuh? Nek enek, insya Allah dia laki-laki yang baik. Nek ra enek, hati-hati. Karena Nabi SAW mengatakan ciri orang munafik itu orang yang berat untuk datang di sholat isya dan subuh di masjid. Nah kok ngono? Ya memang mereka pengenin nek sholat itu rame, padahal pas isya karo subuh biasanya sepi. Nah karena sepi, maka mereka orang nyetok. Nah nek wis punya ciri-ciri munafik, hati-hati. Idza hadasa kadzaba, nek ngomong ngapusi, wa idza wa'ada akhlafa, nek janji ingkar, wa idza tumina khona, nek dikai amanat khianat. Nah, amanat yang khianat ini yang bahaya kalau seorang laki-laki. Wos nyalami wong tuamu, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian. Saya nikahkan anak saya dan seterusnya. Nah, begitu dipek bojo, orang dipakani, orang di rumah, malah dianiaya, dan itu banyak sekali. Maka itu hukum terkait anaknya. Kemudian kalau anaknya itu adalah jenengan yang belum nikah, maka jenengan gak boleh meloncati orang tua jenengan, dalam hal ini adalah bapakmu, untuk langsung nyari wali hakim atau wali pengganti. Jadi walinya tetap bapak, wali yang utama tetap bapak. Itu dari sebuah kisah itu seorang ibu-ibu, anak 4, anak yang terakhir itu laki-laki teman saya, terus di atasnya itu kakaknya perempuan. Nah ibu-ibu ini dia sabar kalau bapaknya sih model itu semua itu, pokoknya ditelateni sampai akhirnya anaknya yang nomor 3 itu perempuan menikah, kuliah semester 3, 4, 5 saya lupa. Terus didorong orang boy nikah. Begitu hari ini nikah, anak wedok mau sini nikah Pak. Sesuk apa sesuke boy njaluk pegat. Lah aku terus kaget. Lah bapakmu karo mbokmu lak wis kawin suwe, pirang tahun? Sekian puluh tahun, 20 tahun. Lah kok njaluk pegat iki monggo. Kata teman saya itu,
mbok wis nyabari suwe. Ning diempet sampai akhirnya nikahke anak wedok sing terakhir. Begitu nikahke ya akhirnya delok pegat. Karena memang bapaknya serasa didandani kon kerja wega, lebih mau dolan. Nah, maka hal-hal seperti ini jangan sampai menimpa kalian. Maka pastikan golek jodoh orang mau soal rai, orang mau soal fisik, orang mau soal tumpaan, tunggangan, tapi pastikan mereka adalah orang-orang yang berakhlak dan orang-orang yang punya agama, orang-orang yang solih dan punya akhlak. Karena yo enek wae ustaz kemudian bojone ditemelengi wae enek. Maka jangan melihat covernya, tapi lihatlah detail orangnya. Caranya piye ya? Kirim orang untuk memantau nggak apa-apa, menguntit nggak apa-apa, mencari informasi nggak apa-apa. Nek emang tenan mek buat dadekke bojo. Tapi nek mau ngarep buat dadekke apa istilahnya ini gebetan, terus gue stalking, gue istilahnya nyari-nyari info gue, aku lah stalking gue, nah, maka nggak boleh kayak gitu, haram ya memata-matai orang lain, nggak boleh. Tapi nek benar-benar kamu mau nikah silakan, khususnya Mas Reza itu umur 27, 6 OTW 27. Bismillah, semoga cepat dan belajar termotivasi. Usah diri kamu. Mana mbak? Yang lain? Oh iya, bentar yang belakang dulu. Tadi udah. Apa mbak? Oh, lebih utama puasa Syawal atau puasa Qadha? Ya, dalam beberapa kitab fikih kalau kemudian utangnya nggak banyak, maka bagusnya Qadha dulu baru Syawal. Tapi nek utangnya kokean, karena ada orang yang haid itu lama atau mungkin utang sing tahun ini rampung terus nambah meneh, maka kalau itu yang terjadi ya maka Syawal dulu baru kemudian Qadha. Pokoknya nek wis pepet waktune Syawal habis, Syawal dulu baru Qadha. Tapi kalau kemudian di Qadha dulu memungkinkan Syawal di belakang diakhirkan, maka Qadha lebih utama daripada Syawal. Karena Qadha hukumnya wajib, Syawal hukumnya sunnah, maka mendahulukan yang wajib dari sunnah itu lebih utama dengan catatan waktunya cukup. Tapi nek waktunya wis mepet, maka Syawal bisa Qadha bisa diakhirkan karena waktunya bisa setahun. Nah, khusus perempuan yang sering punya utang, nek utangnya nganti 12 tahun ngarepe meneh, maka kamu selain harus nyaur utang itu, kamu juga harus bayar fidyah. Misal kowe utang saiki seminggu, terus bayar masih 5 atau 4 sampai masuk Ramadan lagi, maka kamu harus tetap bayar 4 plus fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin tiap hari, nek papat berarti papat. Ya, maka hati-hati karena banyak orang nggak tahu hukum ini, jadi ngomong soal utang kan tak sahur gitu kan. Dan termasuk yang banyak luput dari anak-anak muda itu cah SMP sudah akhir balik dora poso. Nah itu dihitung utang, dan utang poso itu wajib dibayar. Beda kalau ngapunten SMP dora sholat atau jarang sholat, terus lagi tobat SMA atau kuliah, maka sih ditinggalkan dulu dari sholat itu nggak perlu dibayar. Tapi nek poso dihitung, harus dibayar. Makanya kalian yang naudzubillah zaman dulu posone bolong-bolong giling-giling kelas piro, posone piro sing bolong dicatet di total. Saiki mulai dicicil alon-alon, ben berkurang, ben mengko ning akhirat gak ditagih karo Gusti Allah. Selagi monggo Mbak silakan. Saya rotok rapat dicetok. Gimana? Pelan-pelan. Kalau seumpama orang tua tidak mengajarkan kebaikan pada anaknya, sehingga anaknya itu tidak kenal kebaikan, dia tidak tahu kebaikan, terus mempunyai orang tuanya, itu anaknya nanti kena adab apa enggak? Jawabannya tetap kena ya, karena gini, memang kewajiban mendidik kita itu adalah orang tua. Tapi ketika orang tua sudah luput, kita juga punya kewajiban untuk mencari ilmu. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi memang itu saja kewajiban orang tua kita sing ngajari. Ning karena orang tua kita luput, apakah terus kita yus itu tak ini wae ora, ya tetap kita ya belajar gitu loh. Sehingga kalau anak-anak itu kemudian durhaka pada orang tuanya karena kalau orang tuanya enggak diajari bakti, maka ya
bukan berarti kemudian dia nggak dosa, ya tetap dosa. Karena kita adalah seorang mukallaf, orang yang dibebani syariat yang harus nyari tahu. Ibaratnya gini, bahasa gampangnya, tadi kan konteksnya bakti dan nggak bakti. Gampangnya gini, saja. Sing kudu ngajari sholat kita itu orang tua kita. Neng mungkin orang tua kita itu sibuk dodol, sibuk neng pasar, sibuk neng sawah. Bahkan mungkin dia sholatnya ora bener, akhirnya ora ngajari. Apakah terus kita membenarkan diri kalau kita nggak sholat, ini tak sholat kudus tanggung paku? Enggak. Maka kita kalau kita adalah orang yang beriman, orang yang cerdas, maka kita tetap akan belajar tentang sholat yang benar dan kita sholat. Dan bapak kita atau orang tua kita yang nggak sholat, kita kasih tahu nih nggak sholat itu dosa, sholat topak itu. Makanya ada seorang anak temannya bapak saya itu tentara. Itu bapaknya karu-karuan, ada penjudi, pemabuk, pezina, rakal sholat, nah, termasuk gali juga gitu. Tapi anaknya kemudian singkat cerita ya dulu sempat terpengaruh bapaknya, tapi kemudian bertobat jadi angkatan laut. Begitu kemudian bapak ini wis mulai tua, wis ra iso apa-apa, cara jadi preman wis ra payu wis tua gitu kan. Maka dicari bapaknya. Dan biasa preman tua itu sopone nek terminal stasiun, zaman biyen stasiun masih bisa orang masuk ke dalam. Nah, singkat cerita ketemu di stasiun. Begitu ketemu di stasiun, zaman dulu masih bisa numpak kereta karo gantung-gantung itu, enggak pakai tiket. Pemenang harus seragam tentara gampang. Nah, bapaknya dirayu, Pak, dari kula mboten Surabaya. Ora le tak mingkene wae. Bapaknya wis isin. Mergone biyen atau enggak gas anak itu jarke wae kayak digembel di gelandangan serat terus, sementing bapaknya ngurus senenge gitu. Nah, singkat cerita yang terjadi, singkat cerita begitu kereta itu mau jalan mak jeglek gitu, pintunya disiapkan dibuka. Bapaknya diangkat jenenge tentara, ngangkat mbah tua iku bapang, diangkat diuncalke ning kereta. Begitu sampai situ anaknya munggah tutup jebret pun tak niki mboten saged dengan mandap. Purun tekan Surabaya. Akhirnya tekan Surabaya. Begitu tekan Surabaya langsung sholat ya ora. Wong ngerti bapak iki pemabuk, penjudi, tukang zina dan sampai turute ditawari, "Pak, kula ngertos jenengan tukang main. Pripun nek sakniki kula goleke musuh main. Nek perlu tak modali sisan." Ora le. Wis bapak wis cukup. Dipun kula nggih ngertos nek jenengan tukang mendem pripun tak goleke ciwi sing paling enak mobil. Tak goleki kanca sisan. Ora le, bapak wis cukup. Nah, saiki jenengan yo biyen gaene nganggo gendaan atau tak goleki sisan mobil Pak tak bayar ora. Wong Surabaya ayu-ayu lho, ora. Ditutke terus sampai akhirnya ora kabeh, begitu ora kabeh barulah anak ini kemudian mengatakan ke bapaknya, "Pak, enten setunggal sing jenengan coba. Apa lho? Salat." "Oh iya, aku ora salat." "Wong tau salat ajaran diajari." Nah, nek nurutin nafsu yo jenenge tentara cek enom bae pengen dai-dai kan gitu loh. Tapi ndak dia ngerti iku bapake. Piye-piye bapake. Karena kita nggak mungkin lahir dari gedang lagi, nggak mungkin. Nah, yang terjadi akhirnya diajari sholat dan 3 tahun dari situ beliau meninggal. Ini yang disebut sebagai husnul khotimah, yaitu orang yang kemudian meninggalkan masa lalu merubah menjadi baik dan kemudian dia menyesal atas apa yang pernah dilakukan baik kepada dirinya atau kepada keluarganya. Nah, itu yang harus kemudian kita tiru, kita jadikan sebuah pelajaran. Ada lagi, silakan. Nggak ada, cukup meneh, monggo, nggak apa-apa. Nanti ditulis kardus. HP ini. Bagus. Siapa yang menjadi wali nikah? Jar mau lamar kudu genah. Waline sapa? Siapa wali kita kalau bapak kita nggak ada? Maka saudara laki-laki dari bapak. Berarti nenek Pak Le atau Pak D itu dia yang berhak. Dari bapak bukan dari ibu. Jadi kadang tuh wong tua itu cerai atau punya masalah, akhirnya mboke wis rasa urus pakmu, dar wis montar yo wis gitu kan. Nah, singkat cerita anak perempuannya gede, pengen nikah. Mak, kan waline bapak, ora usah. Wis anggo wali hakim bae langsung, niku enggak boleh. Atau kemudian yang kedua, wis anggo adik emak wae atau mas emak wae, nah itu yang enggak boleh ya. Jadi kalau kasus wali hakim, maka wali hakim harus minta izin dari wali nasab yaitu bapak. Kalau kemudian bapak benar-benar nggak ada, maka bisa langsung wali hakim atau ke paman-paman. Paman-paman juga nggak ada, maka kembalinya ke wali hakim. Jadi wali hakim itu adalah as-sultanu waliyun liman la waliyalahu. Jadi sultan atau penguasa atau hakim itu menjadi wali ketika sudah nggak ada wali nasab. Jadi wali nasab dulu. Jadi kudunya sini capek kayak itu wong tuamu. Saya nikahkan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai.
kemudian calon suami mengatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian, dibayar dengan tunai, saksi ngomong sah, gitu kan. Kudune kuwi bapakmu, nek bapakmu paklikmu, pakdemu, nek kuwi ya nek masmu entuk atau adikmu laki-laki selama dia sudah bisa sudah balik gitu loh. Nah, kadang orang tua itu nggak bisa ngono kuwi mau, nggak bisa dicapke karena kadang ilate kaku, groginan, demam panggung. Nah, maka kalau itu yang terjadi, dia kemudian menyatakan minta tolong kepada wali hakim untuk menikahkan. Nah, mewakili itu dalam Islam disebut naibun wakil, makanya Pak Hakim, Pak Wali Hakim itu kita kenalnya dengan istilah Pak Naib. Itu maksudnya mewakili bapakmu. Dah, ada lagi? Ngono lho, wis mau ngusrek dhewe. Apakah malaikat malaikat Israel memiliki para pembantu? Nyewain di dunia ya. Jadi kita dari SD diajari dari malaikat penyabut nyawa itu namanya Israel. Tapi ulama alam saya belum pernah baca hadis atau ayat yang menyatakan kalau nama malaikat pencabut nyawa itu adalah Israel. Artinya nek kowe nemu hadisnya ya aku matur nuwun atas hal itu. Tapi selama ini saya belum nemu yang ada disebutkan berulang-ulang dia disebut sebagai malakul maut, malaikat maut. Nah, dikatakan dalam Quran surat Al-Fusilat kalau nggak salah ayat 31 Allah mengatakan bahwasanya innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata bahwasanya Rabbu Allah kemudian istiqomah, artinya dia Islam dan dia bangga dengan Islamnya, dia menjalankan syariat Islam dengan penuh keyakinan dan kemantapan hati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat-malaikat itu akan turun. Apa itu? Dijelaskan oleh sebagian ulama yaitu ketika mau mati. Jadi orang-orang yang istiqomah bayang lagi menungso. Ketika dia mau mati sekarat, maka sebelum malaikat maut yang asli yang sebenarnya datang satu tok, orang oke, itu malaikat pengiringnya datang. Dan malaikat pengiring ini bukan nyewangi dudut, koyo-koyo dudutannya angel orang. Jadi mereka datang hanya untuk menyaksikan kematian atau keluarnya ruh seorang manusia. Maka mereka kemudian mengelilingi jasad atau calon mayit ini, kemudian mengatakan, membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ora usah sedih, ora usah khawatir, jar gandeng kowe iki iman takwa, mengatakan Rabbuna Allah sumastaqim, memang berani mengucapkan Rabbu Allah dan kamu istiqomah, kowe saiki ora usah khawatir, ora sedih, enek kabar gembira sama Gusti Allah nek kowe secepatnya papan panggonan ning surga. Ayo irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, mlebu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan orang-orang soleh. Nyawane ditutut alon-alon serut, begitu ditutut matane ngikuti itu rohnya. Makanya kowe ndelok wong mati itu matanya itu melorot ke arah rohnya yang dicabut gitu. Nah, disitulah ada hadis Nabi SAW yang menyatakan ketika proses itu terjadi, mintalah yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ben diamin ki karo malaikat sing do ngumpul kae mau. Dadi wong sing meh mati kae diparingi malaikat, tergantung wong. Nek wong saleh, iman saleh, tauhid ngono kuwi, tapi nek wong kafir, maka aku enggak hafal ayatnya, tapi dalam prosesnya itu digebuk bor gitu. Nyawane nganti metu gitu kan. Maka itu mengerikan gitu. Hal-hal seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup kita tutup dengan doa. Mas Reza, yang pemeh ngacung. Oke, baik teman-teman. Ya, semoga kajian kita ini menjadi bermanfaat buat kalian semua, buat kita semua, dan semoga menambah keimanan kalian dan kemudian melindungi kalian dari fitnah paling enggak sampai seminggu yang akan datang, sehingga nanti kita bisa bertemu dan ngaji lagi, kita perbaiki lagi iman kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kemudian kita punya amunisi, maka kita tutup dengan doa panjenengan aminkan. Insyaallah di dalamnya ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan
anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita kanthi husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakiran hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna minas solihin ya arhamar rahimin wa adkhilna minal muwahhidin wa adkhilna jannata jannatika jannatin na'im jannatil firdausil a'la ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma aslih a'malana wa aslih anfusana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa aslih azwajana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma afina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataitana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min su'il akhlaq wa nas'aluka husnal akhlaq wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah wa adkhilnal jannah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabi jahannam ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi